Selamat sore pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pengarahan kader Nasdem se-Sumatera Selatan. Surya Paloh juga menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Kota Palembang. Surya Paloh juga kembali menegaskan Partai Nasdem tetap berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, bahwa Nasdem mendukung Anies Baswedan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang dilanggar. Jelang pemilu 2024, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pengarahan kepada ratusan kader DPW Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh jurnalis MGN, Glory Nata, langsung dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Glory, pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan hadir sesaat lagi dengan informasi di antaranya 5 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terendam. Pemirsa, 5 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terendam banjir. Tim Basarnas dan BPBD melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Meski dalam kondisi banjir, sepasang kekasih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tetap melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita bahkan harus menerobos banjir dengan menggunakan perahu karet. Kita akan ke informasi lainnya pemirsa. Sepekan setelah satu keluarga ditemukan tewas mengering di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat, terungkap bahwa 2 dari 4 orang yang tewas ternyata memiliki anak yang tinggal di Bekasi. Polisi terus mendalami keduanya untuk mencari titik terang dari kasus ini. Polda Metro Jaya, satu persatu fakta penting berkaitan dengan kasus sekeluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat mulai terungkap. Dari olah TKP beberapa hari lalu, polisi menemukan adanya gunungan sampah di dalam rumah korban. Polisi mengungkap kematian satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan, namun polisi belum juga mengungkap apa penyebab pasti kematian korban. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Di Bogor menyerahkan diri ke polisi. Pemeriksaan juga dilakukan kepada istri pelaku yang diduga terlibat skenario kematian palsu. Setelah sebelumnya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Pidi Aceh menemukan satu kasus polio yang dialami seorang anak berusia 7 tahun di Kecamatan Mane. Atas temuan tersebut, pemerintah setempat kini telah menetapkan status kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan menyatakan status polio sebelumnya sudah eradikasi atau pemusnahan. Dan jika ditemukan kembali satu kasus terinfeksi polio, akan ditetapkan KLB. KLB terakhir pada 2005 hingga 2006 dengan kasus terakhir di Aceh Tenggara, Aceh. Penetapan KLB diberlakukan lantaran bahaya polio bisa memicu kelumpuhan permanen hingga kematian, khususnya bagi anak yang di bawah 5 tahun yang belum divaksin polio. Kalau lihat cakupan Investasi bodong hingga mengakibatkan seratusan mahasiswa IPB University terjerat utang pinjaman online. Polisi juga akan memeriksa proses penagihan pinjaman online yang dirasakan meresahkan oleh para korban. Pasca penetapan, pemirsa, karena terhimpit banyaknya utang ke perusahaan pinjaman online dan besarnya cicilan, membuat Siti Aisyah, tersangka kasus penipuan investasi bodong, nekat menipu seratusan mahasiswa IPB University dengan iming-iming keuntungan dari bisnis di sebuah toko online. Tersangka memanfaatkan mahasiswa senior untuk merekrut calon investor di bisnis ilegal miliknya. Kita ke informasi lain pemirsa. Kuasa hukum tim gabungan Aremania atau TGA bersama penyintas dan keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta. Mereka menanyakan kejelasan status laporan polisi yang telah dibuat pada Jumat kemarin. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri dan membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Jokowi mengungkapkan ia meninggalkan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Bangkok, Thailand lebih awal karena menghormati undangan dari Muhammadiyah. Presiden Jokowi
Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang telah berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Jokowi menyebut Muhammadiyah telah menggerakkan 120 rumah sakit dan 235 klinik kesehatan milik Muhammadiyah yang aktif dalam pengobatan dan mengedukasi masyarakat serta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Saya ingin Dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menggelar silaturahmi dengan pengasuh sejumlah pondok pesantren di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Anies juga menyempatkan diri mengikuti jalan sehat di alun-alun kota Ciamis dan disambut ribuan warga. Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan dan pengurus DPD Nasdem Kota Palembang, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan komitmen Partai Nasdem untuk memperbaiki kondisi bangsa. Upaya perbaikan kondisi bangsa dilakukan dengan serius, salah satunya dengan menerapkan politik tanpa mahar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kuasa hukum mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara membantah pernyataan pihak mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa yang mengaku tidak terlibat penjualan barang bukti sabu seberat 5 kg. Sebelumnya Teddy Minahasa mencabut BAP-nya dan menyebut barang bukti sabu 5 kg masih tersimpan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara membantah keras pernyataan Irjen Polisi Teddy Minahasa yang mengaku tidak terlibat kasus penjualan barang bukti 5 kg sabu. Selengkapnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara, Adril Fiari Purba. Selamat sore Mas Adril. 2022 di Qatar yang mulai digelar pada Minggu malam waktu setempat 20 November 2022, sejumlah timnas negara peserta telah tiba di Doha. Sejumlah persiapan juga telah dirampungkan untuk event sepak bola 4 tahunan ini. Demam Piala Dunia 2022 di Qatar gaungnya juga mulai terasa di Indonesia. Sejumlah kampung mulai berhias dengan pernak-pernik seputar Piala Dunia untuk ikut memeriahkan event 4 tahunan cabang olahraga sepak bola yang kali ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Demam Piala Dunia 2022 Qatar juga mulai diramaikan dengan prediksi seputar timnas negara peserta yang akan lolos ke babak final. Tak terkecuali dengan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin yang menjagokan timnas dari 6 negara yang akan berjaya di Piala Dunia kali ini. Untuk